Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Royal. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas soal kemampuan dasar SIMAK UI, yaitu mata pelajaran matematika tahun 2009, kode naskah soalnya 911. Oke, nah di sini saya udah ada soalnya. Oke, nah kita mulai bahas dari soal yang pertama. Oke, di soal pertama ini, oke teman-teman bisa lihat ya, di sini ada akar dari 3 ditambah 2 akar 2 dikurang akar 2. Oke, nah sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih. Nah, untuk aljabar sederhana, akar A ditambah akar B, nah ini akan sama dengan akar dari A ditambah B ditambah 2 akar A dikali B. Oke, nah ini untuk rumus aljabar sederhananya. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk pola yang akar 3 ditambah 2 akar 2. Oke, nah di sini berarti jadi gimana teman-teman? Ini bisa kita ubah ya. Jadi akar 3 ditambah 2 akar 2 itu kalau diubah kan bentuknya bisa jadi seperti ini ya. 2 ditambah 1 ditambah 2 akar 2 kali 1 ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, lalu berarti dari sini kita dapatkan apa ini? Jadinya akar 3 ditambah 2 akar 2 itu akan menghasilkan akar 2 ditambah akar 1. Nah, di mana akar 1 itu sama dengan 1 nih, teman-teman. Oke, nah jadi akar 2 ditambah 1. Oke, kita langsung ubah. Nah, karena ini karena akar 3 ditambah 2 akar 2 itu sama dengan akar 2 ditambah 1, nah, jadi langsung kita masukin saja, kita substitusi, jadi akar 2 ditambah 1 dikurang akar 2. Nah, ini akar 2 dikurang akar 2 itu sama dengan 0. Nah, jadi hasilnya adalah 1. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang D. Oke, nah kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di soal berikutnya, dia bilang ada, barang tipe A, nah diperlukan 4 jam menggunakan, mesin satu dan 2 jam menggunakan mesin 2. Oke, saya bikin dulu ya, barang A itu adalah, dia menggunakan 4 jam mesin yang pertama, kemudian dia menggunakan 2 jam mesin yang kedua. Nah, lalu ada barang B. Oke, nah barang B ini itu 5 jam mesin yang pertama, lalu dia 3 jam mesin yang kedua. Oke. Nah, kemudian katanya setiap hari kedua mesin ini bekerja tidak lebih dari 15 jam. Berarti mesin satu itu dia bekerja kurang dari atau sama dengan 15 jam nih, teman-teman. Kenapa? Karena kan dia bilang tidak lebih dari. Berarti boleh 15 jam atau 14 jam atau seterusnya. Nah, kemudian untuk yang mesin kedua juga sama, dia juga kurang dari atau sama dengan 15 jam. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi total penggunaan untuk barang A itu 4 jam mesin pertama, kalau di barang B kan 5 jam. Nah, jadi kita bisa bikin untuk jumlah barang A itu bisa kita ubah menjadi X, barang B itu bisa kita ubah menjadi Y. Nah, maka untuk mesin pertama kan harus kurang dari 15 jam. Nah, ini kita bisa konversikan. Berarti untuk penggunaan mesin yang pertama, untuk mencetak barang A, itu sebanyak 4 dikali X. 4 jam dikali X, banyaknya barang A. Kemudian ditambah dengan 5 jam barang pertama, mesin pertama untuk memproduksi barang B. Berarti itu kita ubah jadi 5Y. Oke, nah ini katanya tidak kurang dari 15 jam. Oke, jadi pas ya. Nah, lalu kita lakukan hal yang sama untuk mesin kedua, di mana mesin kedua ini dia 2 jam untuk memproduksi barang A. Setiap barang A, tapi banyaknya barang A itu X, maka 2 dikali X. Juga begitu dengan barang B, sebanyak Y, maka jadi 3Y. Nah, karena sama dengan barang mesin pertama, dia tidak boleh dipakai
lebih dari 5 jam. Nah, jadi kita sudah dapat dua persamaan nih teman-teman. Oke, nah mungkin di sini ada salah pengetikan. Untuk pilihan gandanya, di sini digunakan pangkat 3, mungkin ini ada, berarti sama dengan ya teman-teman. Oke, kita bisa ganti menjadi sama dengan. Nah, kita tinggal melihat. Oke, ini. Nah, di sini ada pengetik. Untuk pilihan gandanya, di sini ada salah pengetikan. Nah, di mana di sini diketiknya itu X pangkat 3 dari X pangkat 3, 0. Nah, di sini mungkin ada salah pengetikan ya, kita cuma pilih dua ini saja. Yang mana di antara pilihan ganda ini yang memiliki persamaan kedua ini. Oke, jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya di sini ada 5 angka ya. Angka 2, 4, 6, 8, dan 9. Nah, katanya dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda nih, teman-teman. Oke, 3 angka berbeda. Saya bikin dulu, di sini ada 3 angka ya, tersusun dari 3 angka. Nah, katanya banyaknya bilangan tersebut yang kurang dari 500. Berarti 500. Berarti yang di depan ini cuma boleh diisi angka 2 dan 4 nih, teman-teman. Berarti angka 2 atau angka 4, ya kan? Berarti di sini saya bikin hanya ada 2 yang dapat mengisi yang pertama. Oke. Nah, kemudian untuk posisi digit kedua, nah itu bisa diisi oleh 2, 4, 6, 8, atau 9, karena tidak ada syaratnya nih. Oke. Nah, jadinya kita langsung bisa memilih. Di sini kan berarti semuanya ada 5 angka ya. Ada 5 angka, karena di angka yang depan sudah kita pakai 1, berarti banyaknya kemungkinan yang bisa di sini hanya 4. Oke. Nah, lalu di belakangnya sama. Oke, ini metode filling slot namanya. Jadi 2 dikali 4 dikali 3. Nah, jadi totalnya adalah 24. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, berikutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah di soal berikutnya ini itu merupakan fungsi kuadrat, teman-teman. Nah, dibilang akar-akar persamaan dari 2x kuadrat dikurang ax dikurang 2 itu sama dengan 0. Nah, kemudian katanya akar-akarnya tadi itu adalah x1 dan x2. Saya tulis ulang dulu, 2x kuadrat dikurang ax dikurang 2 sama dengan 0. Katanya akar-akarnya tadi x1 dan x2. Nah, di sini x1 dan x2, kalau mungkin teman-teman masih ingat, itu ada rumusnya. Kalau misalnya dari fungsi kuadrat itu ada ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, maka x1 ditambah x2 itu akan sama dengan minus b per a. Oke, nah untuk x1 dikali x2-nya itu adalah c per a. Oke, nah dari sini kita bisa dapat terlebih dahulu. Di sini kita tahu bahwa x1 ditambah x2-nya adalah minus a per 2 atau setara dengan a per 2. Nah, untuk x1 dikali x2-nya itu adalah minus 2 per 2 atau setara dengan minus 1. Oke. Kita masuk ke pernyataan berikutnya. Jika x1 kuadrat, oke, ini x1, nah x2-nya yang ini ya, x1 kuadrat dikurang 2x1 kali x2, ditambah x2 kuadrat itu sama dengan minus 2a. Nah, di sini ini bentuknya sebenarnya seperti aljabar biasa ya. Oke, nah saya ambil dulu yang ini. Kalau misalnya untuk yang x1 ditambah x2 kita kuadratin, seperti apa ya hasilnya? Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Nah, saya bikin di sini. Untuk x1 ditambah x2, ini saya kuadratin. Oke, kita kuadratin. Nah, di sini kita akan dapat x1 kuadrat ditambah 2x1 dikali x2 ditambah x2 kuadrat. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita masukin x1 ditambah x2 itu tadi sama dengan a per 2. Oke. Nah, lalu x1 kuadrat ditambah 2 kali x1 kali x2. Nah, x1 kali x2-nya kan setara dengan minus 1. Berarti 2 dikali minus 1. Ditambah x2 dikuadratin.
Oke, nah sampai sini kita akan langsung memasukin substitusi dari si X tadi. Oke, di sini sudah ada A per 2 kuadrat, kalau kita kuadratin jadi A kuadrat per 4. Nah, di sini X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, ini saya majuin ke depan saja, biar lebih tertata. Oke, nah di sini ditambah minus 2 ya. Oke, karena 2 dikali minus 1 adalah minus 2. Nah, kalau kita pindahin ke sisi sebelah kiri, maka A kuadrat per 4 ditambah 2 itu setara dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Oke, nah ini untuk persamaan yang sudah kita dapat. Sekarang saya hapus dahulu. Oke, nah di sini kita langsung masuk ke soal dan pernyataan yang ada di soalnya. Nah, karena kita mau cari A, nah kita cari dulu yang untuk X1 kuadrat dikurang 2X1 dikali X2 ditambah X2 kuadrat. Oke, nah jadi X1 kuadrat dikurang 2X1 dikali X2 ditambah X2 kuadrat sama dengan minus 2A. Nah, di sini saya mau rapikan posisi persamaannya. Oke, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, di sini saya buat minus 2X1 kali X2 sama dengan minus 2A. Oke, nah sudah rapi begini, kita langsung bisa membedakan atau mensubstitusi persamaan-persamaan yang ada. Oke, nah tadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu setara dengan A kuadrat per 4 ditambah 2. Nah, lalu X1 dikali X2 itu setara dengan minus 1. Nah, di sini sama dengan minus 2A. Oke, kita langsung masukin A kuadrat per 4 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan minus 2A. Nah, lalu kita dapat hasilnya A kuadrat per 4 ditambah 4 sama dengan minus 2A. Lalu kita dapat hasilnya A kuadrat per 4 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan minus 2A. Oke, nah di sini semuanya kita kali 4. Oke, nah sisi kanan dan kiri kita kali 4 jadi A kuadrat ditambah 16 sama dengan minus 8A. Nah, maka menjadi A kuadrat ditambah 8A ditambah 16 sama dengan 0. Oke, ini faktorisasinya berapa teman-teman? A ditambah 4 dikali A ditambah 4. Oke, jadi A-nya itu adalah min 4. Nah, maka jawabannya yang B. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Oke, di soal berikutnya, ini masih ada kaitannya ke fungsi kuadrat. Oke, di sini X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan dari sebuah fungsi, di mana sebuah persamaan yaitu 5 pangkat X ditambah 1 ditambah 5 pangkat 2 dikurang X sama dengan 126. Nah, yang ditanya X1 dan X2-nya. Oke, di sini saya langsung ubah 5X kalau di dalam eksponen, sifat eksponen, kalau misalnya pangkatnya ditambah, itu berarti karena basis yang sama dikalikan. Jadi 5X, 5 pangkat X, dikali 5 pangkat 1. Oke, saya ubah. Yang ini saya ubah menjadi 5 pangkat X dikali 5 pangkat 1. Kemudian ini kita tambah dengan 5 pangkat 2. Kalau dikurang pangkatnya, berarti itu artinya dibagi. Karena basisnya dibagi dengan basis yang sama. 5 pangkat X. Sama dengan 126. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung memisalkan. Saya misalkan 5 pangkat X itu, oke, di sini saya misalkan 5 pangkat X adalah A. Nah, maka persamaannya akan kita ubah menjadi A dikali 5 ditambah 25 per A sama dengan 126. Nah, semuanya sama-sama saya kali A. Nah, karena saya kali A, maka 5A
kuadrat ditambah 25 sama dengan 126A. Oke, kita rapikan persamaannya. Kita pindahkan 126A ke sisi sebelah kiri. Maka akan dibentuk 5A kuadrat dikurang 126A ditambah 25 sama dengan 0. Oke, persamaan ini kita faktorkan, maka dapatlah 5A minus 1 dikali A minus 25 sama dengan 0. Nah, 5A sama dengan 1 dan A sama dengan 25. Oke, A sama dengan 1/5. Oke, nah di sini A-nya sudah ketemu, maka jangan lupa untuk dikonvers. Jadi jangan langsung tambahkan A1 dan A yang kedua. Nah, ini akan totally salah. Oke, tapi kita harus mengubah si A ini menjadi 5 pangkat X. Karena A itu hanyalah pemisalan dari si X. Oke, masukin. Sesuai pemisalan kita, 5 pangkat X itu tadi A, sama dengan 1/5. Nah, 5 pangkat X adalah 5 pangkat min 1. X sama dengan min 1. Nah, untuk A yang kedua, itu 5 pangkat X adalah 25. 5 pangkat X, 25 yang kita ubah menjadi 5 pangkat 2, maka X sama dengan 2. Oke, di sini X1 dan X2. Maka X1 ditambah X2 adalah minus 1 ditambah 2, atau sama dengan 1, positif 1. Oke, ini untuk soal tentang akar-akar persamaan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah di soal berikutnya ini, di sini katanya 3/x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 kurang dari 5 per x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3. Nah, untuk teman-teman ketahui, kalau misalnya suatu pertidaksamaan itu, ini untuk pertidaksamaan ya, kalau pertidaksamaan dia berupa pecahan, nah tapi pecahan dengan syarat bahwa penyebutnya atau yang di bawah itu adalah persamaan yang memiliki variabel x atau y atau variabel lainnya. Nah, jika dia punya variabel itu nggak boleh dikali silang. Nah, tapi kita harus samakan di satu sisi, baik di sisi kiri atau kanan. Itu terserah dari teman-teman sendiri. Nah, saya samakannya di sisi sebelah kiri agar lebih mudah. 3 per x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 dikurang 5 per x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Oke, nah ini akan kurang dari 0. Nah, sampai sini dulu, kita lihat bahwa ini sebuah kuadrat yang memiliki faktor-faktor. Oke, nah di sini langsung saya faktorkan. 3 per x min 1, x min 2. Nah, dikurang 5 per x min 1, x min 3. Kurang dari 0. Oke, nah teman-teman, seperti biasa, kalau untuk pengurangan dan penjumlahan pecahan, kita harus samakan penyebutnya. Oke, kita samakan penyebutnya menjadi 3. Di sini saya ubah menjadi, supaya sama, 3 dikali x min 3, dikurang 5 dikali x min 2. Dibagi x min 1, x min 2, dan x min 3. Kurang dari 0. Oke, nah kita selesaikan dulu persamaan yang di atasnya, teman-teman. 3x minus 9 dikurang 5x ditambah 10. Nah, ini akan sama dengan 1 dikurang 2x. Oke, langsung masukin ke persamaannya. 1 dikurang 2x per x min 1, x min 2, dan x min 3. Kurang dari 0. Oke, nah di sini kita akan ambil x sebagai titik ujinya. X untuk titik uji. Nah, di sini x, pembuat nolnya adalah x setengah. Oke, nah yang di bawah ada x. Oke, di sini tidak sama dengan 0. Di sini kita bikin tidak sama dengan 1. Mengapa? Karena ketika x-nya, x pembuat nolnya kita bikin sama, maka akan menimbulkan hasil yang tak hingga. Jadi x tidak sama dengan 1, tapi 1 tetap sebagai titik uji. Oke, nah di sini kemudian ada x 2
dan X3. Nah, jadi kita sudah punya 4 titik uji nih teman-teman. Ada 1/2, lalu ada 1, ada 2, dan ada 3. Nah, sekarang kita tinggal masukin. Oke, seperti biasa, dalam pengujian garis bilangan, agar lebih mudah kita menguji titik 0. Oke, nah kita uji titik 0. Titik 0 itu berada di daerah yang di sini. Oke, nah 0 itu ada di sini ya. Jadi 0, kalau kita masukin 0, hasilnya kita tentukan apakah negatif atau positif. Nah, ternyata kalau kita uji, 0 akan menghasilkan negatif. Berarti untuk daerah kurang dari setengah, itu akan menghasilkan negatif. Oke, lalu di sini positif, negatif, positif, negatif. Nah, jadinya karena kurang dari 0, di sini karena kurang dari 0, maka kita ambil yang bernilai negatif. Nah, jadi X kurang dari setengah, X di antara 1 dan 2, X lebih besar dari 3. Oke, nah di antara 3 ini yang mana yang ada di pilihan ganda? Oke, hanya yang ini, X besar dari 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, nah ini untuk penyelesaian soal seperti ini. Kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Oke, di soal berikutnya, katanya dari huruf SIMAK, atau simak, dapat dibuat menjadi 120 kata. Nah, katanya kata-kata ini disusun secara alfabetikal atau berdasarkan abjad atau alfabet sesuai urutan ya, dari A, B, C. Oke, nah secara berurut ini akan dibuat, maka kata simak akan berada pada urutan berapa. Oke, kita analisa dulu. Tadi katanya kata huruf STMAK itu akan dibuat. Oke, berarti contohnya seperti ini teman-teman. Berarti kata yang urutan pertama itu adalah A, I, K, M, S. Oke, ini kata urutan pertama. Jadi nanti yang berikutnya adalah A, I, K, S, M, oke, sampai seterusnya. Nah, dia tanya tadi urutan kata S, I, M, A, K, atau kata simak. Nah, katanya ini urutan keberapa sih? Ini kan urutan pertama, ini urutan kedua ya. Nah, sekarang yang ditanya ini urutan keberapa. Oke, nah, kita susun dulu secara alfabet, maka dia dari A, lalu ke I, lalu ke K, lalu ke M, dan terakhir S. Oke, nah A, I, K, M, yang penting kita harus menuju ke S. Nah, kita lihat dulu, kalau untuk A, ini kan totalnya ada 5 kata, berarti kita 5 huruf. Setiap kata akan terdiri dari 5 huruf. Nah, jadi kita lihat dulu yang depannya. Oke, nah, jika yang di depannya adalah A, itu akan ada berapa banyak kata yang terbentuk, teman-teman. Nah, ini bisa pakai metode filling slot. Kan ada 5 huruf, nah karena huruf yang depan sudah kita pakai 1, berarti sisa 4 huruf yang akan kita acak. Maka dengan metode filling slot adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Oke, nah ini berarti akan menghasilkan 24. Oke, 24 kata. Jadi yang mengandung, jadi kata yang huruf depannya adalah A itu ada 24. Nah, seperti itu juga untuk I. Nah, I juga akan 24. K adalah 24. M juga akan menghasilkan 24. Nah, totalnya ini masih 96, teman-teman. Nah, ini 96. Lalu berikutnya kita masuk ke bagian yang depannya S. Oke, nah bagian yang depannya S itu akan disusun 4 juga. Nah, di sini S itu akan membentuk yang paling pertama awal sekali, yaitu A, baru I. Oke, kita stop di sini. Kenapa? Karena kata simak, huruf keduanya adalah I, dan huruf pertamanya adalah S. Berarti kita bisa mengabaikan untuk yang depannya S dan A, atau SA. Nah, di sini kita bisa pakai metode filling slot kembali. Nah, maka di sini hanya ada 6. Jadi yang huruf pertamanya S dan huruf keduanya A itu akan ada 6 huruf. Nah, di sini sudah ditotalkan menjadi 102, teman-teman ya, 102 kata. Jadi di situ udah ada 102 kata. Nah, kita masuk ke kata simak ini sebenarnya kata keberapa sih? Oke. Nah, berarti kan ada I ya. Nah, setelah I, berarti kita akan masuk lagi ke secara alfabetikal. Nah, kemudian di sini akan ada A,
Lalu di sini S, I, dan M ya. Setelah, oke, K dulu. K. Oke, K baru S, I, M. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini. Oke. Nah, untuk S, I, A itu pasti akan terbentuk sebanyak dua kata. Oke, dua kata. Nah, makanya akan ada dua kata. Lalu SIK dan huruf selanjutnya itu akan ada dua kata juga. Nah, ini totalnya ada 4. Maka total sejauh ini keseluruhannya adalah 106. Nah, maka jadi yang urutan 106 itu adalah S, I, K, E, A, M. Sikam. Jadi untuk urutan ke 106 itu adalah 105 itu adalah SIKAM dan SIKMA adalah urutan yang ke 106 teman-teman. Oke, karena 106 itu di K yang paling terakhir ya. SIKMA. Nah, untuk simak berarti kan berikutnya ya. SIMAK. Berarti urutan ke 107. Jadi jawabannya adalah 107. Nah, untuk soal berikutnya, oke. Nah, menurut saya ini soal yang sepertinya terlihat sulit, tapi sebenarnya tidak sesulit yang teman-teman bayangkan. Walaupun ini adalah sistem persamaan 3 variabel yang terlihat seperti pecahan-pecahan seperti ini, teman-teman harus terbiasa untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Sebenarnya soalnya tidak sesulit yang dibayangkan. Coba kita lihat. Di sini ada Y ditambah 2 per X tambah Z sama dengan 4. Lalu ini ada 5Y ditambah 18 per 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 18. Nah, di sini ada Y. Kita lihat dulu yang paling sederhana. Kalau yang untuk persamaan persamaan ketiga, di sini kan lebih rumit ya. Kita lihat dulu yang ini. Nah, untuk yang ini, oke, yang kedua persamaan ini, kita bisa lihat bahwa ternyata dia sama-sama memiliki Y. Satu variabel yang terpisah sendiri, teman-teman. Oke, langsung saja saya coba mau eliminasi ya, kita eliminasi. Nah, ini untuk persamaan yang pertama itu kita kali 5 jadi 5Y ditambah 10 per X ditambah Z sama dengan 20. Nah, untuk yang bawahnya itu adalah 5Y ditambah 18 per 2X ditambah Y ditambah Z. Itu sama dengan 18. Oke, kita kurangin ya untuk mengeliminasi si Y. Y-nya habis atau selesai. Jadi 10 per X ditambah Z dikurang 18 per 2X ditambah Y ditambah Z itu sama dengan 2. Nah, ternyata ya teman-teman ini persamaan keempat yang sudah kita dapat. Nah, kita punya persamaan ketiga. Ini tadi persamaan pertama, ini persamaan kedua, lalu ini persamaan ketiga. Oke, nah, persamaan ketiga dan keempat ini memiliki hubungan ya. Kita bisa langsung, nah di sini kan ada 10 per X tambah Z, lalu ini ada 8 per X tambah Z. Oke, agak susah ya kita untuk mengeliminasinya. Nah, tapi yang di sebelahnya lagi itu 18 per 2X tambah Y tambah Z, yang satu lagi 6 per 2X tambah Y tambah Z. Oke, nah ini lebih mudah kita konversi. Oke, saya coba ubah. Nah, ini akan saya ubah menjadi saya kali 3, 24 per X ditambah Z dikurang, oke, kali 3 jadi 18 per 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan dikali 3, 9. Oke. Nah, yang di bawahnya adalah 10 per X ditambah Z dikurang 18 per 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2. Nah, ini kalau kita eliminasi, ini akan menghasilkan 24 dikurang 10 itu 14. 14 per X ditambah Z. Nah, itu sama dengan 7 ya, teman-teman. Oke. Nah, jadinya X ditambah Z sama dengan 2. Oke, nah, sampai sini dulu. X ditambah Z sama dengan 2. Nah,
Kalau X tambah Z sama dengan 2, nah saya bisa ambil kebersamaan yang pertama. Y ditambah 2 per X ditambah Z, ini sama dengan 4. Y ditambah 2 per 2 sama dengan 4. Maka Y-nya sama dengan 4 dikurang 1 atau 3. Y-nya sama dengan 3. Y sudah dapat sama dengan 3. Nah, saya bisa masukin ke persamaan yang pertama kembali ya. Oh bukan, kita masukin ke persamaan yang ketiga deh, yang ketiga. Kita masukin ke persamaan ketiga. Nah, di mana katanya di persamaan ketiga ini 8 per X tambah Y Z itu 2 dikurang 6 per, nah 2X ini kan saya bisa bikin X ditambah Y itu 3 ditambah Z ya. Sama dengan 3. Nah, Z ditambah X ini itu sama dengan tadi 2 ya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi, 8 dibagi 2 itu 4, dikurang 6 per X ditambah 5 sama dengan 3. Nah, di sini kita bisa dapat min 6 per X ditambah 5 sama dengan min 1. Oke, jadi 6 sama dengan X ditambah 5. X sama dengan 1, teman-teman. Oke, jadi kita udah dapat X-nya, kita udah dapat Y sama dengan 3. Nah, tadi X tambah Z sama dengan 2, maka Z-nya sama dengan 1. Oke, kita masukin saja ke pertanyaannya. Jadinya ini Y adalah 3 ditambah akar dari X-nya itu 1 kuadrat dikurang 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 1. Nah, ini jadinya apa teman-teman? 0 ya. 0, akar 0 adalah 0. Jadi ini sama dengan 0. Akar 0 itu sama dengan 0. Jadi 3 ditambah 0 adalah 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Next ke soal berikutnya. Seperti ini soal yang terakhir. Kita langsung masuk saja ke soalnya. Diketahui matriks A itu komponennya ada min 2, 4, 2B, dan 3C. Sedangkan yang B itu adalah min 2C, min 3B, kemudian 2A tambah 1, A, B tambah 7. Nah, katanya jika B transpos adalah, BT adalah transpos dari B, maka nilai C yang memenuhi A sama dengan 2B transpos. Oke, kita masukin di sini. Untuk B transposnya, kita cari dulu B transpos ya teman-teman. Oke, untuk yang teman-teman yang belum tahu, saya misalkan matriks untuk matriks A itu adalah komponen dari PQRS. Oke, maka matriks transposnya itu adalah PQS yang baris dibalik ke kolom, yang kolom jadi ke baris. Oke, nah ini untuk transpos untuk teman-teman yang belum tahu. Nah, kemudian B transpos itu berarti jadinya min 2C min 3B, lalu di sini A, di sini 2A ditambah 1, kemudian di sini ada B ditambah 7. Lalu di sini kita tahu bahwa A sama dengan 2 kali B transpos. Oke, A-nya itu tadi apa? Min 2, lalu 4, 2B, dan 3C. Ini sama dengan 2 dikali min 2C min 3B, A, kemudian 2A tambah 1, dan B ditambah 7. Oke, nah kita cuma fokus ke C. Untuk mencari C, di sini kita harus tahu B. Untuk mencari B, kita harus tahu A. Ya kan? Nah, lalu untuk A itu bisa langsung kita cari dari sini. Nah, jadi 4 sama dengan 2A. Maka A sama dengan 2. Lalu di sini tadi 2B sama dengan 2 dikali 2A ditambah 1. Oke, jangan lupa ya untuk koefisiennya ini 2 dikali matriks B transpos. Nah, kemudian di sini untuk 2B berarti sama-sama kita bagi 2, kita sederhanakan menjadi B sama dengan 2A ditambah 1. Oke, hanya tadi 2, maka B sama dengan 5. Nah, kalau B sama dengan 5, 3C itu adalah sama dengan 2 dikali B ditambah 7. Nah, 3C sama dengan 2 dikali B ditambah 7, B-nya 5, berarti 5 ditambah 7 adalah 12.
Nah, C adalah 24 dibagi 3 atau sama dengan 8. Jadi C adalah 8. Oke, nah sekian untuk pembahasan soal kali ini. Nah, tadi itu adalah soal SIMAK UI tahun 2009, kemampuan dasar matematika dengan kode naskah soal 911. Oke, untuk kamu yang baru pertama kali hadir di channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, lalu share ke teman-teman kamu. Dan saya doakan semoga kalian diterima di kampus impian kalian, UI, ataupun kampus lainnya. Tapi tetaplah berjuang untuk membahas soal-soal tes masuk perguruan tinggi, teman-teman. Nah, untuk download soalnya, saya akan sertakan link resmi dari SIMAK UI sendiri, agar kalian lebih mudah mendownload soal yang saya bahas tadi. Nah, itu hanya sebagian kecil, teman-teman bisa bahas soal-soal lainnya dari kode naskah soal tersebut. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.